Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya yang saya muliakan, para pemirsa, Bapak Ibu sekalian, beserta rekan-rekan media. Pada kali ini saya akan melanjutkan kembali berita resmi dari BPS Provinsi Kepulauan Riau setelah tadi sudah disampaikan oleh Kepala BPS Republik Indonesia untuk BRS nasional. Baik, saya akan menyampaikan tentang perkembangan harga konsumen, kemudian perkembangan nilai tukar petani, kemudian perkembangan pariwisata, dan perkembangan transportasi. Bapak Ibu beserta rekan-rekan media, adapun perkembangan indeks harga konsumen IHK November 2022, secara umum Kepulauan Riau mengalami deflasi yang diperoleh dari deflasi yang terjadi di Kota Batam, yaitu minus 0,20. Kemudian juga deflasi juga yang terjadi di Kota Tanjung Pinang, minus 0,18. Sehingga Kepulauan Riau mengalami deflasi secara gabungan dua kota ini menjadi minus 0,20. Kota Batam, kalau kita lihat inflasi dari tahun kalender November sebesar 4,76, kemudian inflasi November year on year 5,37. Kemudian untuk Kota Tanjung Pinang, inflasi tahun kalender untuk November ini adalah 4,07 dan inflasi November year on year adalah 4,50. Sehingga kalau kedua kota ini digabung, maka inflasi kalender untuk November Kepulauan Riau itu sebesar 4,67 dan inflasi November year on year itu adalah 5,26. Inilah hasil dari pengendalian inflasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dan semoga tingkat inflasi ini akan tetap terjaga untuk menjadikan ekonomi di Kepulauan Riau masih tetap terjaga. Dan selanjutnya apabila kita lihat ranking inflasi Kota Batam dan Tanjung Pinang di November 2022 se-Sumatera berada pada urutan yang ke-8 untuk Kota Batam, dan Tanjung Pinang adalah urutan ke-9 untuk yang deflasi. Untuk kalau kita lihat inflasi di 24 kota IHK di Sumatera, ada 8 kota yang mengalami inflasi dan ada 16 kota yang mengalami deflasi, di mana inflasi tertinggi itu berasal dari Tembilahan dengan inflasi sebesar 0,21%. Dan inflasi terendah itu berasal dari Kota Bandar Lampung dengan inflasi sebesar 0,01%. Kemudian deflasi tertinggi itu berasal dari Kota Bukit Tinggi dengan inflasi sebesar 7,01%. Dan inflasi terendah itu di Tanjung Pandan, Bangka Belitung dengan inflasi sebesar 3,87%. Apabila kita lihat yang untuk deflasi tertinggi adalah di Tanjung Pandan dengan minus 0,64%. Kemudian deflasi terendah itu berasal dari Kota Bungo sebesar minus 0,02%. Kemudian kalau kita lihat inflasi year on year November 2022 dibandingkan dengan November 2021, inflasi tertinggi itu berasal dari Bukit Tinggi ya dengan inflasi sebesar 7,01%, dan inflasi terendah itu adalah Tanjung Pandan 3,87%. Sementara itu Batam menduduki posisi ke-17 dan Tanjung Pinang menduduki posisi 21. Batam dengan inflasi year on year sebesar 5,37, sementara untuk Tanjung Pinang sebesar 4,50. Baik, mari kita lihat inflasi menurut kelompok pengeluaran. Untuk Kepulauan Riau, secara gabungan dari dua kota Batam dan Tanjung Pinang, maka penyebab inflasi atau deflasi untuk kelompok umum yang sebesar deflasi 0,20 itu berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami deflasi minus 0,63. Kemudian transportasi dengan
deflasi sebesar 0,87. Sementara untuk kelompok pengeluaran yang lain mengalami inflasi walaupun inflasinya memang rendah, seperti untuk pakaian dan alas kaki ada inflasi sebesar 0,53. Kemudian perumahan air listrik dan bahan bakar rumah tangga itu bahkan tidak mengalami perubahan, hampir tidak mengalami perubahan. Kemudian kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga itu mengalami inflasi sebesar 0,21. Kemudian kelompok kesehatan mengalami inflasi sebesar 0,09. Kemudian kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan hampir tidak mengalami perubahan. Kemudian rekreasi, olahraga, dan budaya mengalami sedikit 0,05 inflasi. Kemudian pendidikan tidak mengalami perubahan, dan penyediaan makanan dan minuman restoran ada inflasi sebesar 0,10, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi sebesar 0,76. Kemudian kalau kita lihat Kota Tanjung Pinang, kondisinya hampir tidak berbeda, di mana kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan sumbangan deflasi yang sebesar 0,78 terhadap deflasi di Kota Tanjung Pinang yang sebesar 0,18. Kemudian ada beberapa kelompok makanan yang tidak mengalami perubahan, yaitu kelompok pakaian dan alas kaki, kemudian kelompok perumahan air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, kemudian juga kelompok kesehatan, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, dan kelompok pendidikan. Sementara untuk kelompok lainnya, seperti pemeliharaan rutin rumah tangga ada sedikit mengalami inflasi yaitu 0,04, kemudian diikuti oleh rekreasi, olahraga, dan budaya inflasi sebesar 0,24, dan penyediaan makanan dan minuman restoran mengalami inflasi sebesar 0,17, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi sebesar 0,67. Kemudian kalau kita lihat inflasi year on year atau November 2022 dibandingkan November 2021 di Kota Tanjung Pinang. Transportasi adalah kelompok yang mengalami inflasi yang paling besar, yaitu sebesar 15,17. Ya, kemudian untuk kelompok makanan, minuman, dan tembakau itu 3,58%. Kemudian pakaian dan alas kaki itu 0,81. Kemudian perumahan air listrik dan bahan bakar rumah tangga itu mengalami inflasi 3,30, dan kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga itu ada mengalami inflasi 4,52. Kesehatan itu 2,48%. Sementara rekreasi olahraga juga mengalami inflasi 3,81, pendidikan inflasi sebesar 3,06, penyediaan makanan dan minuman restoran 2,87, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi 5,36. Bagaimana dengan gabungan dari dua kota antara Batam dengan Tanjung Pinang? Maka kita lihat ternyata juga transportasi yang memberikan inflasi tertinggi, yaitu 15,49% year on year. Kemudian kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan merupakan kelompok yang mengalami deflasi, ya, yaitu sebesar minus 0,30%. Sementara untuk kelompok makanan dan minuman dan tembakau itu berada inflasi dengan 4,32%. Ya, itu adalah inflasi yang terjadi untuk Kota Tanjung Pinang maupun untuk gabungan dari dua kota yaitu Kepulauan Riau, di mana untuk sampai bulan November year on year itu memang masih terjaga, baik di Tanjung Pinang maupun di Kota Batam, sehingga kedua gabungan itu memberikan inflasi year on year sebesar 4,67%. Kita lihat bahwa untuk Kepulauan Riau ada 10 komoditas yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi, yaitu dari telur ayam ras, kemudian bawang merah, emas perhiasan, beras, kemudian air kemasan. Kemudian juga dari daging ayam ras, rokok putih, ikan kembung, kemudian juga baju muslim wanita dan sepatu pria. Ini adalah komoditi-komoditi yang tadi mengalami inflasi
seperti di untuk gabungan daripada dua kota inflasi yang ada di Kepulauan Riau. Nah, bagaimana dengan Tanjung Pinang? Di Tanjung Pinang juga mengalami baik, ini masih kelompok gabungan dua kota, di mana untuk komoditi-komoditi yang memberikan kontribusi terhadap angka deflasi yang terjadi, baik untuk Kota Batam maupun untuk Kota Tanjung Pinang, itu berasal dari cabai merah. Cabai merah itu mengalami deflasi hingga 25,08%. Kemudian angkutan udara memberikan deflasi 4,92%. Nah, kemudian juga kangkung itu memberikan deflasi 8,69%, cabai rawit minus 11,38%, bayam minus 8,62%, kemudian minyak goreng memberikan deflasi sebesar 10,90%, kemudian ikan sotong deflasi 4,50%, kacang panjang minus 11,99%, kemudian bahan bakar bensin ada sedikit penurunan 0,25% dan cabai 10,60%. Kemudian kalau kita lihat di Kota Tanjung Pinang, adapun 10 komoditas yang memberikan andil inflasi di beberapa kelompok pengeluaran tadi di Tanjung Pinang itu berasal dari rokok kretek filter yang inflasi sebesar 1,42%. Kemudian gula pasir ada kenaikan 10,69%. Bawang merah ada 8,15%. Minyak goreng ada kenaikan 2,81%. Sayur kangkung ada kenaikan 17,77%. Kemudian emas perhiasan sudah mulai meningkat 2,83% dan telur ayam ras 1,38%, sayur bayam 6,04%, kopi siap saji ada sedikit peningkatan 1,69% dan rokok putih ada meningkat 1,24%. Kemudian kita juga melihat ada 10 komoditi yang memberikan sumbangsi deflasi di Kota Tanjung Pinang, yaitu cabai merah menurun hingga 24,91%. Ikan selar 5,56%, cabai rawit menurun 14,81%, ikan tamban itu menurun 17,77%, angkutan udara ada sedikit penurunan 1,38%, kemudian diikuti dengan ikan caru menurun 9,60%, kacang panjang juga ada penurunan 13,45%, ikan mata besar deflasi 10,33%, kemudian ketimun menurun 13,73% dan ikan layang ada penurunan 4,75%. Demikian Bapak Ibu informasi mengenai indeks harga konsumen yang tadi kita sudah sampaikan, ada deflasi yang juga di dalamnya juga ada komoditi-komoditi juga yang mengalami inflasi. Dan selanjutnya adalah saya ingin menyampaikan perkembangan nilai tukar petani atau kita singkat dengan NTP di bulan November 2022. Kalau kita lihat nilai tukar petani NTP Kepri itu sebesar 103,61 di bulan November 2022. Angka ini lebih kecil dibandingkan dengan Oktober 2022 yang sebesar 105,27 poin, sehingga ada penurunan nilai tukar petani sebesar 2,56%. Penurunan itu terjadi akibat penurunan yang terjadi di kelompok hortikultura yang menurun 4,02%, sehingga NTP di hortikultura adalah sebesar 105,78. Demikian juga yang terjadi pada kelompok tanaman perkebunan rakyat yang NTP-nya menjadi 98,54 poin, sehingga ada penurunan 1,85%. Dan selanjutnya yang kelompok perikanan juga mengalami penurunan 0,41%, sehingga NTP-nya adalah sebesar 110,15.
Demikian juga untuk kelompok nelayan, ada penurunan 0,36%, sehingga NTP-nya menjadi 111,13. Dan kelompok pembudidaya ikan juga mengalami penurunan 1,33%, sehingga NTP-nya menjadi 92,09%. Dan selainnya ada dua kelompok yang mengalami kenaikan, yaitu terjadi pada kelompok tanaman pangan yang naik 0,86% menjadi angka NTP di kelompok tanaman pangan ini sebesar 97,80. Kemudian juga kelompok peternakan yang mengalami kenaikan 0,15% sehingga NTP-nya menjadi 100,83%. Apabila kita lihat grafiknya, memang NTP di tahun di tahun 2020, sejak bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni ke Juli itu cenderung mulai mengalami peningkatan, namun sejak Juli sampai dengan di November ini ada kecenderungan menurun hingga di bulan November menjadi 103,61. Dan sejak Oktober hingga November ini memang kondisinya sudah di bawah kondisi tahun 2021. Ini juga akan menjadi perhatian kita bersama dalam pengendalian harga-harga walaupun terkendali tetapi juga harus memperhatikan bagaimana harga-harga produsen, harga-harga petani yang dijual kepada para pedagang. Kita lihat memang kondisi di tahun 2022, kondisi ini memang sudah di atas kondisi tahun 2021 maupun di atas 2020. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi memang sudah ada bahkan sejak Oktober, November sudah mulai di bawah kondisi tahun 2021. Kemudian selanjutnya kita lihat nilai tukar usaha petani atau NTUP, ya. Itu di November 2022. Angka ini menunjukkan hanya lebih kepada nilai tukar petani yang dibandingkan antara indeks yang diterima dengan indeks harga yang dibayar, di mana indeks harga yang dibayar itu lebih kepada pengeluaran khusus kegiatan pertanian. Dan kondisinya tidak jauh berbeda dengan nilai tukar petani. NTUP atau nilai tukar usaha petani itu juga mengalami penurunan sebesar 1,85%, yaitu menjadi 101,96 dari Oktober 2022 yang sebesar 103,88. Penurunan ini juga terjadi akibat penurunan yang terjadi pada kelompok hortikultura yang turun 4,43% menjadi 102,33. Demikian juga yang terjadi di kelompok tanaman perkebunan rakyat yang menurun 2,23% sehingga nilai tukar usaha pertanian menjadi 93,97. Kemudian selanjutnya adalah kelompok perikanan yang menurun 0,55% menjadi 110,29. Dan nelayan menurun 0,51% sehingga NTP-nya menjadi 111,21. Dan pembudidaya ikan juga mengalami penurunan hingga 1,40% sehingga NTUP-nya menjadi 93,11. Kemudian selainnya ada kelompok tanaman pangan mengalami kenaikan 0,42% sehingga NTUP-nya menjadi 94,81 dan kelompok peternakan ada kenaikan sedikit yaitu sebesar 0,06% sehingga NTUP di kelompok ini menjadi 102,15. Kemudian kita lihat indeks konsumsi rumah tangga pedesaan atau IKRT, ini lebih kepada inflasi yang terjadi di kelompok petani yang ada di pedesaan. Dan di November ternyata juga mengalami deflasi sebesar 0,11. Kemudian kalau kita lihat tahun kalender, yaitu November 2022 terhadap Desember 2021, itu mengalami inflasi sebesar 3,75. Dan
year on year atau November 2022 terhadap November 2021 ada inflasi sebesar 4,13. Jadi angka ini merupakan angka year on year ya. Jadi November 2022 dibandingkan dengan kondisi yang sama di bulan November tahun 2021. Demikian Bapak Ibu dan rekan-rekan media informasi tentang nilai tukar petani. Dan selanjutnya adalah kita masuk kepada perkembangan pariwisata di bulan Oktober 2022. Dari perkembangan pariwisata yang pertama kita lihat adalah perkembangan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Di tahun 2022, wisatawan mancanegara untuk month-to-month itu ada kenaikan 1,44%. Kemudian jika year on year, ini dibandingkan dengan Oktober pada tahun 2021. Di mana kita tahu bahwa di tahun 2021 itu angkanya sangat kecil sehingga year on year menjadi 67,9%. Ya. Secara kumulatif kita bisa lihat kondisi situasi yaitu dari Januari Oktober 2022 dibandingkan dengan Januari Oktober 2021 ada kenaikan sebesar 20.000 ya. Ini adalah kenaikan yang luar biasa di mana ketika di tahun 2021 wisman yang datang ke Kepulauan Riau hanya 2.274 wisman, sementara di tahun 2022 meningkat sangat drastis menjadi 465.670 kunjungan wisatawan mancanegara, sehingga kalau dibandingkan persentasenya menjadi nilainya menjadi sangat besar. Kemudian kita akan menyampaikan perkembangan kunjungan wisman dari 4 pintu masuk di Kepulauan Riau. Yang pertama adalah Batam. Kota Batam di September 2022 kunjungan wisatawan mancanegara adalah sebesar 78.498. Kemudian di Oktober 2022 menjadi 78.219. Ada penurunan 0,35%. Kemudian yang kedua, Tanjung Pinang. Tanjung Pinang di September 2022 adalah sebesar 3.716. Kemudian di Oktober 2022 wisman yang sudah memasuki kota Tanjung Pinang menjadi sebesar 3.912, sehingga ada kenaikan 5,27%. Demikian juga dengan Bintan. Bintan yang di September 2022 kunjungan wisman sebesar 18.218. Dan di Oktober 2022 menjadi 19.932 orang, sehingga ada kenaikan sebesar 9,41%. Sementara Karimun yang di September 2022 kunjungan wismannya sebesar 4.188 dan di Oktober 2022 ada menjadi 4.085 orang. Artinya ada penurunan sebesar 2,46%. Sehingga kalau kita lihat year on year di Kota Batam itu ada peningkatan yang sangat besar, yaitu dari 78.219 di bulan Oktober 2022 dibandingkan dengan di Oktober yang tahun 2021 yang hanya sebesar 158 kunjungan wisatawan mancanegara. Jadi artinya yang bisa kita simpulkan adalah bahwa di tahun 2022 ini kunjungan wisatawan mancanegara sudah kembali mulai pulih dan sangat jauh berbeda ketika kita bandingkan dengan tahun 2021. Kemudian adapun negara utama asal wisman yang datang ke Kepulauan Riau itu terbesar adalah berasal dari Singapura, ya, yaitu dengan total persentasenya itu sekitar 55%, diikuti oleh negara Malaysia, selanjutnya adalah India, Tiongkok, Filipina, Inggris, dan Australia. Kemudian kalau kita bandingkan September-Oktober untuk negara Singapura
ada penurunan ya dari 60.094 menjadi 59.275. Demikian juga Malaysia ada sedikit penurunan dari September ke Oktober, yaitu dari 14.091 menjadi 13.819. Sementara untuk India ada kenaikan dari 4.655 menjadi 5.136. Tiongkok juga meningkat dari 2.902 menjadi 3.111. Dan Filipina dari 1.874 menjadi 2.063. Dari negara Inggris 1.217 menjadi 1.828. Dan Australia juga meningkat dari 1.433 kunjungan Wisman menjadi 1.552 di bulan Oktober 2022. Baik, bagaimana dengan jumlah kunjungan kumulatif dari Januari sampai Oktober masing-masing di 2001 dan 2022? Ternyata kunjungan terbesar itu masih berasal dari negara Singapura dengan persentase 54,26%. Diikuti oleh Malaysia, India, Tiongkok, Filipina, Inggris, Australia, dan negara-negara lainnya. Untuk negara Singapura memang ada perbandingan yang sangat jauh berbeda. Kalau di Januari Oktober 2021 akumulasi kunjungan Wisman itu hanya 292. Sementara di Januari Oktober 2022 menjadi 252.666. Demikian juga dengan Malaysia yang tadinya hanya 137 menjadi 61.197. Kemudian untuk India yang hanya 16 di periode yang sama di tahun 2021 menjadi 26.829. Demikian juga Tiongkok yang dari 21 menjadi 13.223. Kemudian Filipina dari 18 menjadi 6.998. Kemudian dari Inggris dari 18 menjadi 6.998. Australia dari 22 kunjungan menjadi 6.573 kunjungan. Dan lainnya dari 1.750 menjadi 89.935 orang. Selanjutnya adalah perkembangan tingkat penghunian kamar atau TPK. Kalau kita lihat kondisi di tahun 2022 sejak Maret kondisinya memang sudah jauh di atas kondisi yang sama dari tahun 2020 sampai 2021. Bahkan ada kecenderungan kembali kita lihat sejak Juli, walaupun kecenderungannya agak sedikit meningkat, peningkatannya tidak terlalu signifikan, namun ada kecenderungan meningkat. Dan dari September ke Oktober, di September nilai tingkat penghunian kamar Kepri itu adalah sebesar 42,61, meningkat menjadi 48,6%. Jadi kalau dari month to month berarti Oktober 2022 dibandingkan dengan September 2022 ada peningkatan 5,99 poin. Nah, bagaimana kalau kita bandingkan dengan Oktober 2022 terhadap Oktober 2021, di mana di 2021 ada TPK-nya adalah sebesar 30,71 dan ini ada peningkatan 17,89 poin menjadi 48,6 poin pada Oktober 2022. Demikian informasi mengenai perkembangan kepariwisataan. Dan selanjutnya adalah perkembangan transportasi udara dan laut Oktober 2022. Baik, yang pertama adalah penumpang angkutan udara September 2022 ke Oktober 2022. Di September 2022, penumpang pesawat yang datang secara domestik itu ada sebesar 147.298 orang. Dan di Oktober meningkat menjadi 153.546 orang. Jadi ada peningkatan penumpang angkutan udara 4,24%. Nah, demikian juga yang berangkat. Penumpang yang berangkat di bulan September itu ada 128.042 orang.
dan di Oktober itu meningkat 11,26% menjadi 142.455 orang. Nah, kemudian bagaimana dengan penumpang internasional? Penumpang internasional di September 2022, penumpang yang datang itu ada 1.157 orang, meningkat menjadi 1.624 di Oktober 2022. Jadi ada peningkatan 40,36% penumpang internasional. Nah, yang berangkat juga dari 1.250 di bulan September menjadi 1.376 di bulan Oktober, dan ada 10,8% penumpang pesawat yang berangkat dengan pesawat keberangkatan internasional. Sehingga total yang penumpang pesawat di September itu 2.407 menjadi 3.000 di bulan Oktober, ada kenaikan 24,64%. Jadi secara total jumlah penumpang baik internasional maupun domestik di September 2022 adalah sebesar 275.340, meningkat menjadi 296.001 orang di bulan Oktober 2022. Jadi ada peningkatan penumpang angkutan udara sebesar 7,50%. Dan selanjutnya adalah penumpang angkutan laut. Penumpang angkutan laut yang datang di bulan September itu ada sebesar 278.036 orang. Dan di Oktober menjadi 305.687. Ada peningkatan 9,95%. Demikian dengan penumpang yang berangkat domestik di September sebesar 267.306, meningkat menjadi 290.911. Ada peningkatan 8,83%. Demikian juga dengan penumpang kapal internasional. Di bulan September itu ada 181.252 orang. Dan di bulan Oktober menjadi 208.874. Jadi penumpang kapal internasional yang datang ada kenaikan 15,24%. Bagaimana dengan yang berangkat? Di bulan September tercatat sebesar 196.799 orang, meningkat menjadi 224.342. Jadi ada peningkatan 14%. Sehingga secara total jumlah penumpang angkutan laut di September itu sebesar 545.342 orang, meningkat menjadi 596.598 orang, sehingga ada peningkatan total sebesar 9,40%. Nah, bagaimana dengan kondisi bongkar muat bagasi dan barang angkutan udara? Nah, kita lihat yang domestik. Untuk yang bongkar itu ada 673,24 ton. Kemudian di Oktober meningkat menjadi 2.728,13 ton. Jadi ada peningkatan 2,05% yang man-to-man. Nah, dengan kondisi yang sama di domestik untuk muat. Untuk muat di September ada 2.115,45 ton, meningkat menjadi 2.152,40 ton. Jadi ada peningkatan 1,75%. Nah, untuk internasional juga mengalami kondisi yang sama, di mana di September yang tadinya sebesar 12,50 ton, meningkat menjadi 36,45 ton. Jadi ada peningkatan 191,58%. Dan kondisi yang untuk muat di September 2022 ada 11,45 ton, meningkat menjadi 33,09 ton di bulan Oktober. Jadi ada peningkatan sebesar 188,95%. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian informasi yang bisa kami sampaikan, yang kami rangkum dalam berita resmi statistik untuk November 2022. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan rekan-rekan media sekalian. Semoga angka atau informasi ini memberikan informasi yang mencerahkan
wawasan dan informasi untuk rekan-rekan media nanti untuk diberitakan